Ya, selamat malam Fadri, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk Fadri khususnya. Terima kasih banyak karena telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Tapi sebelum saya mulai presentasi saya, Pak, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya dan kepada teman-teman semuanya. Nama saya adalah Dimas Daniel Sute. Ya, mungkin udah pada kenal ya. Dan saya itu kerap disapa Daniel, baik di kampus maupun di tempat bekerja juga sama nama panggilannya Daniel. NIM saya adalah 2023310015. Dan pada ujian tengah semester hari ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Kita lanjut ya. Saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana sih menjadi seorang frontliner yang benar. Singkat cerita aja nih Pak ya. Saya adalah seorang frontliner yang bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Dan saya ingin menyebutkan yaitu PT Bank Sentral Asia atau yang dikenal orang itu PT BCA, Bank BCA. Saya bekerja di sana sudah kurang lebih selama 3 tahun. Dan saya bercerita mundur ke belakang lagi ya Pak ya, bahwa sebelum bekerja di BCA, saya adalah orang yang sangat introvert. Sangat-sangat introvert. Saya tidak menyukai berinteraksi dengan orang, saya tidak menyukai bertemu dengan orang baru, saya bingung, saya grogi jika harus bekerja seperti ini. Apa yang saya lakukan ketika saya berhadapan dengan nasabah? Sejujurnya, saya adalah orang yang sangat grogi. Dan 3 tahun yang udah saya lalui itu sudah ada progres di diri saya ya Pak ya. Saya lebih bisa berekspresi, saya bisa menggali potensi dari diri saya sendiri seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua yang menonton video ini, saya ingin membagikan skill utama frontliner. Tapi sebelumnya Pak, saya bekerja sebagai teller ya Pak ya di BCA. Dan alhamdulillah sih Pak, pada September kemarin saya udah dapat kesempatan menjadi seorang karyawan tetap di BCA. Dan pada skill utama frontliner ini saya ingin menunjukkan step by step hal apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi seorang frontliner, mau di bank, mau di hotel, mau di apapun, mau menjadi resepsionis, mau kasir atau pekerjaan dan profesi lainnya. Itu ini hal basic yang saya ambil ya Pak ya. Ini yang menurut saya pribadi yang harus dimiliki oleh seorang frontliner. Saya menyebutkan yang pertama itu kita harus ramah dan murah senyum. Kenapa? Karena ketika kita menyambut nasabah dengan ramah dan murah senyum, nasabah tuh merasa diterima dengan hangat, nasabah merasa dihargai seperti itu. Sebagai contoh ya Pak ya, ketika nasabah datang ke counter untuk bertransaksi, pasti kita sambut. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, dibantu Daniel ya pada hari ini. Bapak Ibu mau bertransaksi apa? Jadi kita sebelum bertanya transaksi apa, kita juga harus ramah dan murah senyum untuk menyambut nasabah tersebut. Seperti itu. Jadi jangan yang pagi Pak, pagi Ibu, ya, seperti yang saya alami di berbagai instansi ya, tersebut pemerintahan aja lah ya. Udah beberapa kali saya datang sana, cuman pelayanannya kok tanda kutip buruk, bukan buruk ya Pak ya, tapi kok kurang bergairah seperti itu ya Pak. Jadi ramah dan murah senyum itu sangat-sangat dibutuhkan. Ini adalah hal yang utama dan paling pertama ketika kita menjadi seorang frontline. Lalu yang kedua itu, selain ramah dan murah senyum, kita juga harus bisa diwujudkan teliti. Karena ketika kita menjalankan transaksi nasabah, menjalankan keinginan nasabah, seperti contoh dia mau transfer 200 juta kepada teman atau saudara dan atau kerabat bisnis lah, bisa dibilang seperti itu. Kita harus menginput dengan benar, memasukkan nomor rekening nasabah dengan benar,
menginput namanya juga dengan benar, jangan sampai ada kesalahan, karena itu bisa merugikan nasabah dan menimbulkan ketidaknyamanan di nasabah. Kenapa kok transaksi saya tidak ditelitikan? Seperti itu. Yang ketiga adalah pengetahuan perbankan dasar. Hal ini juga perlu kita perhatikan ketika menjadi seorang planner. Jadi kita tidak harus bekerja lama prosesnya yang penelitian, teliti. Enggak, tapi kita harus mengetahui perbankan dasar, karena setiap nasabah yang bertransaksi di teller misalnya ya, mereka tuh tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan mereka, tapi juga kadang tuh nanya, mas biaya kartu tuh berapa ya sebulan. Jadi seperti itu, hal-hal basic yang harus kita ketahui. Oh iya pak, untuk bapak kartu apa, pakai blue misalnya. Oh bapak pakai tahapan blue, kalau tahapan blue tuh 15.000 pak untuk biaya kartunya, murah kan pak ya gitu. Terus yang keempat itu problem solving. Tidak semua nasabah yang datang ke counter itu hanya ingin bertransaksi saja, kayak misalkan transfer tarik tunai. Tidak semuanya ya teman-teman ya. Bahkan 90% yang datang ke cabang itu dia memiliki masalah problem. Dia memiliki masalah. Tugas kita sebagai teller adalah menyelesaikan apa keluhan si nasabah. Sebagai contoh, dia datang saat bertransaksi, ketika transaksi sudah selesai, dia menanyakan, Pak, ini m-banking saya terblokir, apa yang harus saya lakukan? Jadi kita sebagai teller, oh iya, baik Pak, nanti saya pandu Bapak ke customer service, Bapak bawa KTP. Kalau misalkan dia bilang saya bawa, oke, nanti saya antar Bapak ke customer service untuk menyelesaikan terblokirnya mobile banking Bapak. Jadi nasabah juga merasa senang, terima kasih banyak sudah membantu saya gitu. Jadi nasabah tuh juga senang gitu loh. Kita harus buat nasabah tuh pokoknya nyaman. Jadi problem itu bukan cuma sekedar problem blokir lah kartunya, atau yang lainnya juga. Misalnya kalau di BCA kan banyak ya Pak ya, untuk kebutuhannya kayak misalkan bisa asuransi, bisa kita tawarkan kendaraan baik motor ataupun mobil gitu, atau KPR. Jadi kita tanyakan apa nih kebutuhan nasabah gitu. Jangan sampai ketika nasabah sebenarnya ingin pengen beli mobil tapi tidak kita tanya, yang ada kita kehilangan profit bisnis juga gitu. Terus yang keempat adalah teamwork. Teamwork ini mungkin bisa dibilang di belakang layar ya teman-teman. Kalau teamwork tuh kita memang harus apapun pekerjaannya, walaupun kita bekerja sendiri, tapi tetap kita ada sebagai seorang frontliner misalnya ya. Memang kita bekerja sendiri, melayani sama sendiri, tapi ketika teman kita yang sedang merasa kesulitan, biasanya sih kalau tidak selisih biasanya tuh selisih, kita tuh harus mau bantu, kita harus mau repot. Jangan hanya mementingkan keinginan kita aja. Jadi kita selesai kerja, oh udah selesai, tapi teman kita punya masalah lain, kita harus bantu. Itu berarti teamwork. Itu salah satu teamwork yang saya artikan menurut definisi saya ya. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Pak Adri, mohon maaf apabila banyak kekurangannya, banyak dari kata-katanya tuh dibet ya kayak seperti dibetil lah. Kalau bisa dibilang tuh terpatah-patah, kayak kurang percaya diri. Memang. Tapi terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Adri. Terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman semuanya. Semoga Pak Adri dan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kesejahteraan, dan diberikan kebahagiaan. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.